Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Kan ya itu udah biasa itu. Karena Oke ya, Bang Taufik Muslim ya Bang ya? Iya Muslim. Oke, sudah lama Bang nonton Edis TV? Baru aja Bang. Maksud saya mengikuti sebelum-sebelumnya udah nonton? Belum. Ini baru baru perdana saya ini? Ya. Ah, yang benar. Saya Sebentar. Saya mau tanya. Anda beneran saya baru? Saya dulu. Ah, saya ini sudah kelihatan bohong. ini. Bohong yang nyata. Karena saya pernah melihat Anda mengajukan permintaan naik sebelumnya. Sebentar, Bang. Ini Tenang. di Tarik napas, Bang. Tarik napas. Iya. Hembuskan. Dengar Bang, gini, sedikit Bang, sedikit Bang. Saya ngomong. Kemarin saya pernah lihat Anda mengajukan permintaan naik. Dengar dulu, saya tamu. Oke, silakan. Saya tamu. Nah, saya mau nanya. Apa itu Bang? Boleh. Apa itu? Yesus itu Tuhan Edis kan? Ini lagi pertanyaannya. Betul. Dengar dulu, betul. Siapa yang cabut nyawa Yesus? Cabut, emang singkong. Baik, saya jawab ya. Saya jawab berdasarkan Bible. Baik ya, berdasarkan Bible. Kita jawab berdasarkan Bible. Kalau orang Kristen ditanya, Bible-nya dibuka. Kalau orang Islam ditanya, Qur'annya dicampakkan. Baik. Nanti saya tanya balik ya. Oke. Sebentar ya. Mana coba? Sebentar. Mana? Kok nggak hafal? Supaya harus buka kitab. Saya kan nggak tukang hafal-hafalan. Baik. Yohanes 10 ayat yang ke-17 saya bacakan. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Seperti itu. Jadi bukan dicabut macam singkong. Masalah Anda tidak terima tidak masalah. Tidak masalah. Berarti Tuhan Yesus itu ada 3. Tuhan Yesus ada 3. Tuhan Yesus ada 1. Tuhan Yesus ada 3. Coba, ini sekarang saya tanya. Tuhan Yesus ada 1 kok Tuhan Yesus ada 3. Yang melahirkan Yesus siapa? Oke, ini kan pertanyaan yang sudah saya nih. Oke, baik. Iya, betul. Yang melahirkan Yesus adalah Maria. Iya, udah. Yang cabut mama dia siapa? Enggak ada yang cabut, emang singkong. Siapa yang cabut? Berarti Yesus anak mereka dong. Berarti orang meninggal itu meninggal saja. Mana ada itu? Ya, itu kan ajaran agamamu. Mana ada agama itu? Oke, baik, sudah. Dengar dulu. No, kan kok setan. Oke, Bang Taufik. Saya mau tanya pertanyaan boleh? Enggak, kan belum kelar lagi. Boleh. Sudah saya bilang teman-teman, kalau Muslim ditanya pasti bubar agamanya. Gimana? Loh, kan bener. Kalau agama Islam ditanya, agama Islam itu akan bubar. Betul? Kenapa bisa bubar? Mana dalilnya? Sekarang berani nggak kamu ditanya? Kan belum kelar lagi saya tanya. Belum kelar. Tadi sudah bohong, bilang baru mengikuti. Ternyata kemarin saya belum sudah dijawab yang benar. Saya nggak bertanya lah. Soalnya kalau tanya, kamunya nanti nggak kuat. Gini aja. Saya nggak bertanya. Belum kelar lagi. Gimana? Sebentar. Ya, saya tidak bertanya. Saya hanya memutarkan ini saja nih. Perhatikan ya, perhatikan. Dengar jawab dulu pertanyaan saya. Sebentar. Jadi dengar ya, dengar nih. Dengar. Dia jawab, apakah Muhammad itu Rob? Apa itu? Oke, apakah Aminah Muslim? Pertanyaan saya belum dijawab. Oke, apakah Aminah menggendong Muhammad? Dengar dulu pertanyaan saya. Berarti ibunya menggendong Robnya, betul? Saya belum dijawab. Gimana? Belum dijawab. Sudah saya jawab dari tadi pertanyaan. Belum, dengar. Gimana yang melahirkan lagi? Yesus siapa? Sekarang, siapa yang melahirkan Robmu Muhammad? Yang melahirkan Yesus itu siapa dulu? Kan coba kamu jawab. tanya, udah ditanya, kamu jawab, kamu tanya lagi.
Bukannya Belum tadi dijawab sudah kamu lagi. tanya, sudah saya Belum dijawab jawab. lagi pertanyaan saya. Kayak mana mau jawab pertanyaan Anda? Tadi kan kamu tanya sama saya, siapa Ya. yang melahirkan Yesus? Saya jawab Ah. Maria. Ya, Kemudian siapa terus? yang mencabut nyawa Maria? Nggak ada yang Ah. nyabut. Tapi Maria meninggal saja, kok nyabut-nyabut? Emangnya singkong gimana sih? Tuhan Anda siapa? Dengar dulu, Tuhan Anda siapa? Kok Tuhan kamu Anda siapa? maksa? Lo gimana Anda sih? siapa? Kok ditanya? Tuhan Anda Kan siapa? sudah saya jawab. Tuhan Ya, saya Tuhan Yesus. Anda siapa Kamu dulu tanya saya lagi. jawab. Siapa yang melahirkan saya tanya. Yesus? Jawabannya Saya Maria. tanya. Siapa Maria. yang nyabut nyawa Maria? Nggak ada yang nyabut. Maria meninggal begitu saja. Tuhan Anda siapa? Gimana Anda ini? Tuhan Anda siapa? Ulang-ulang lagi. Tuhan Anda siapa? Saya tanya. Bukannya tadi sudah saya jawab. Nggak siapa? Aduh, Buddha. Udah, bawa dulu di bawah. Tidur dulu di bawah. Udah dijawab, ditanya lagi, ditanya. Bukankah tadi sudah saya jawab? Tuhan saya Yesus. Kamu tanya lagi, Tuhan Anda siapa? Yuk, silakan. Yuk. Silakan ya. Banyak teman-teman muslim itu yang datang ke sini itu, mereka itu sudah kepanasan duluan. Makanya saya bilang, tenangkan diri dulu. Tarik napas. Hembuskan. Wah, gitu loh sebelum naik itu ya. Ya, udah bohong tadi kamu bilang. Kemarin-kemarin itu udah pernah mengajukan permintaan naik. Udah pernah. Dia bilang katanya baru sekali. Oke, kita kasih naik ada PP Idul Adha 2025. Ya. Selamat siang, PP Siang. Idul Adha. Ya, siang. Ya, silakan nyalakan kamera, Bu. Idul Adha, silakan nyalakan kamera. Halo? Baik, ini juga tidak jelas, jadi saya turunkan. Kita kasih naik lagi ada, kalau sudah pernah naik kemudian tidak jelas, itu jangan harap kalian bisa saya naikkan kedua kalinya ya. Jadi di sini itu cukup sekali aja. Oke, kita kasih naik ada udah ade istri. Udah ade istri. Kan bisa nambah kata Muhammad. Oh, saya turunkan dulu my world. Sebentar, udah ade istri mana tadi? Udah ade istri. Ah ini. Udah ade istrinya. Udah ade istrinya. Ya, silakan udah ade istrinya. Halo. Udah Halo, ada istrinya selamat muslim, malam. Bang. Udah ada istrinya, apakah Anda mendengar suara saya? Oke, udah ada istrinya. Muslim, Bang. Muslim bang, alhamdulillah Muslim bang sampai sekarang bang. Bang, kenapa namanya kok udah ada istrinya? Kan masih bisa nambah kata Muhammad. Memang betul bang, istri saya ada bang. Iya, kenapa harus dipromosiin? Kan bisa nambah. Apa gunanya udah ada istrinya tetap bisa nambah terus? Gimana? Sudah setia bang, buat apa tambah? Kalau ditambah lagi satu dan tidak setia dia bang. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad istrinya banyak nggak? Banyak. Oke, mengikuti Muhammad itu sunnah suri toladan nggak? Sunnah. Iya, kalau semakin tambah banyak istrinya, artinya semakin mengikuti sunnah Rasul, betul? Betul. Nah, dengarkan ini. Bagaimana seorang muslim, pria muslim yang sejati, dengarkan. Nih. Kalau nikah 4, kalau muda boleh 1.000 nggak ada masalah. Ya, langsung bayar 1.000 orang wanita terserah ya. Dia boleh muta dengan siapapun. Bahkan dalam sebagian riwayat boleh bermuta dengan istri orang selama dia tidak ngaku istrinya orang. Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini, nikah saya sekali lagi sini. Istri saya datang sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta nikah sekali lagi sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, meja di Jogja, nikah sekali lagi sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan ya saya nikah lagi. Ceraikan saya. Nah, betul. Bang, boleh tak saya bertanya bang? Sebentar. Betul tidak itu kata Ustadz Abdul Samad? Itu yang di video itu siapa itu bang? Ustadz Somad kah? Gini, kata Ustadz, kan ada pertanyaan, ada jamaah bertanya, Pak Ustadz, apakah perlu izin istri pertama untuk menikah? Abdul Somad bilang, tak perlu. Jadi contoh bang, abang pergi misalnya, abang ini dari logat bicara mungkin abang Pekanbaru kah atau Medan kah atau mana ya? Contoh abang ke Jakarta.
dalam rangka pekerjaan. Contoh dalam bekerja itu 1 bulan lamanya di Jakarta. Oke? Nah, di Jakarta Anda tambah istri, boleh nggak? Boleh? Nggak usah nggak boleh. Nah, terus, kata Abdul Somad, selama masih 4 masih sah. Nah, artinya nikah terus tanpa batas boleh. Yang penting 4. Caranya bagaimana? Ceraikan yang lain kalau mau Anda. Ya kan? Jadi misalnya begini, abang ke Jakarta, nikah di Jakarta 1 bulan, setelah 1 bulan bercerai. Tidak apa-apa, itu ajaran agama Islam. Betul. 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 Wah. Nih Muslim yang mengakui ya, Muslim. Bang, coba Bang, nanti jangan-jangan Anda disangsikan ini keislaman Anda. Coba bagaimana? Bertanya, Bang. Sedikit, habis itu Anda bertanya. Coba, bagaimana kami yakin bahwa Anda seorang Muslim? Saya Muslim lah, Bang. Saya bersyarat boleh. Coba baca syahadat kah atau baca surat misalnya, coba biar kami percaya bahwa Anda Saya Muslim. bersyarat boleh. Silakan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya memang Muslim. Nah, Muslim. Jadi jangan bilang dia bukan Muslim ya, yang di kolom komentar ya. Bang, tapi istri di samping kayaknya, Bang. Istri di samping. Udah. Pertanyaan abang tadi juga kan. Silakan. Bertanya boleh? Silakan. Jadi sekarang nih Bang, saya mau tanya, Tuhan abang itu siapa? Yesus. Bapa? Iya, Bapak juga Tuhan saya, Roh Kudus juga Tuhan saya. Nah, terus Tuhan abang ini sebenarnya berapa ini? Baik ya. Jadi kalau kita ngomong jumlah ya, kalau misalnya kita hitung 3, tetapi yang 3 itu 1. Loh, tapi abang bilang tadi Tuhan abang saya. Apa ya? Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Maryam. Baik. Sudah ya? Sudah? Ya, udah. Baik. Sekarang nih Bang ya, ini saya ngobrol nih sama teman-teman Muslim saya. Kalian kan mempermasalahkan Kristen itu jumlah Tuhannya 3. Begitu ya? Iya. Kalian permasalahkan. Ya. Oke, nggak apa-apa. Gini, Bapak itu Tuhan apa bukan? Dia jawab Tuhan. Roh Kudus Tuhan atau bukan? Jawab Tuhan. Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Berarti berapa jumlahnya? 3. Tetapi orang Kristen kan percaya yang 3 itu 1. Tapi kalian bingung bahwa yang 3 itu 1. Nggak masalah lah, ya, tidak masalah. Nah, jikalau seandainya kalian permasalahkan itu, lantas bagaimana dengan kalian sendiri? Nih, Tuhan ini permasalahan umat Muslim. Ya, itu Allah, Bang. Oke, pelan, tenang ya, tenang. Oke, tenang, oke. Saya sudah ngobrol dengan banyak ustadz. Saya sudah ngobrol dengan banyak ahli. Saya sudah ngobrol dengan banyak pakar-pakarnya Islam. Saya tanya sama orang Islam, apakah Allah itu Rob? Dia jawab iya. Tenang Bang, tenang. Terus apakah Muhammad itu Rob? Mereka juga menjawab iya, Muhammad juga Rob. Terus saya tanya, berapa Rob kalian? Bingung jawabnya Bang. 2 tapi 1 tapi 2. Ya, sebentar Bang. Tenang Bang. Tadi saya Anda tanya saya tenang. Ini jangan panik dulu, tenang. Tarik napas, sabar. Oke. Oke, baik. Gini. Yang bilang Muhammad itu Rob, itu bukan orang sembarangan. Yang bilang Muhammad itu Rob adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memperdalam agama Islam. Mereka bahkan pendebat agama Islam. Ya. Nah, kalau Anda mampir ke profil saya, terus lihat beranda saya, itu ada beberapa video yang saya upload, beberapa Muslim mengakui Muhammad itu Robnya. Nah, makanya begini Bang, ketika kalian mempermasalahkan kami Kristen, di mana Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, terus kalian bilang Tuhannya karesteng 3. Ya kan? Tetapi kalau ketika kalian bilang yang 3 itu 1, kalian nggak percaya. Ya, itu urusan kalian, nggak apa-apa. Lalu bagaimana Bang dengan sebentar. Lalu bagaimana dengan umat Muslim sendiri yang mengakui Muhammad itu Rob, Allah itu Rob, lalu jumlahnya Tuhannya 2, nggak mau ngaku. Makan gorengan 2, ngaku 1. Ini. Muhammad itu Rob, ada buktinya Bang. Tunjukkan saya Bang buktinya. Baik. Oke ya. Mana buktinya Bang? Oke. Baik, saya tunjukkan ya Bang ya. Kelihatan Bang dari sini? Ini beranda saya ya, sebentar. Nih saya balikkan sebentar. Mudah-mudahan suara saya juga Oke. Ini beranda TikTok saya Bang, yang Anda sedang berbicara dengan saya ini. Oke. Layar depannya. Oke? Nah, ada berapa umat Muslim yang mengakui Muhammad itu Rob? Nih, 1. Nih, lawan saya ini. Ya. 2, kasih ngaji. Ya. 3, Daman Al-Mantiki. Nih. 4, Yusuf PI. Terus Gus Wafi.
Nih, Arafah, ini banyak nih. Ini muslim-muslim pakar-pakar semua ini. Rashid, semua mengakui Muhammad itu Rob. Oke, kita putar dari siapa ya? Dari misalnya Daman dulu. Karena Daman ini gurunya Zuma ini. Ini pakarnya orang Islam ini. Orang Islam berguru. Nih, dengarkan ya. Dengarkan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Muslim itu bukan muslim itu bang, tak muslim itu bang. Muslim katanya. Waduh. Inilah saya bilang teman-teman kan. Bang, perkara kalian mengakui Muhammad Rob itu, Bang. Yang mengakui Muhammad Rob itu, Bang, itu pakar-pakarnya. Nih, ini lagi ya saya kasih tunjuk ya. Nih, ini Ustadz Tasik Ngaji. Tahu Ustadz Tasik Ngaji? Nah, tahu mana bang? Mana buktinya bang? Nah, nih, perhatikan. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan roh. Ini namanya Tasik Ngaji. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Iya, karena posisi Muhammad di tengah-tengah umat muslim itu sebagai Rob kalian. Nah, ditutup kamera. Lari. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi kenapa sih kalian ini mengatakan, mempermasalahkan Rob kami 3, Robmu 2? Heran saya dengan kalian. Ya, mengapa kalian seperti itu, saudara? Ya, jadi teman-teman sekalian ya, supaya kita itu berdiskusi dengan baik, coba sebelum kau tunjukkan jarimu ke orang lain, ingat, kira-kira kalau itu balik ke kamu bagaimana, gitu ya. Yuk, silakan teman-teman muslim yang lain ya. Sebelum kita lanjut lagi teman-teman ya, salam 2 Rob. Salam 2 Rob, gitu ya. Jadi begitu teman-teman ya, kalau ada orang muslim yang mempermasalahkan Yesus Tuhan, ya, Roh Kudus Tuhan, ya, Bapa Tuhan, berarti ada berapa di situ? 3. Tetapi kan kita percaya yang ketiga itu adalah 1 kan? Nah, tanya sama orang muslim, Allah Rob, ya, Muhammad Rob, berarti ada berapa? 1. Jadi mendadak nggak bisa ngitung. Yuk silakan. Oke, sebelum kita lanjut lagi teman-teman ya, teman-teman saya harus seling-selingi dengan iklan ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, kita itu ada program, banyak teman-teman yang nonton Edis TV di platform-platform lain ya, seperti di Facebook, di Instagram, di mana itu banyak sekali. Atau tempat atau stasiun TV lah seperti itu, rumah, supaya kita bisa memancar, bisa memproduksi konten-konten seperti ini ya, bisa memproduksi case dan lain sebagainya. Kita ada program untuk mendirikan tempatnya atau rumah apologet, itu bahasa saya ya. Jadi teman-teman yang ingin mensupport itu silakan mampir ke profil. Nah, di profil itu ada kolekte untuk mendirikan rumah apologet itu bagi teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi di dalamnya, khusus kepada teman-teman yang punya berkat berlebih. Kalau teman-teman masih hidupnya juga pas-pasan, teman-teman dilarang keras. Ya, itu khusus kepada teman-teman yang punya berkat berlebih seperti itu teman-teman ya. Kita harapkan rumah apologet itu berdiri di akhir tahun ini, teman-teman. Kita harapkan berdiri di akhir tahun ini supaya kita bisa fokus, bisa lebih terstruktur, terarah, kita ada jamnya dan lain sebagainya. Kita nanti kalau udah ada rumah apologetnya kita bisa atur dengan baik dan lebih mantap begitu ya. Karena kalau kita belum ada rumah apologet itu teman-teman, terus terang saja kita belum bisa maksimal seperti itu. Jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet itu, teman-teman bisa ditangkap layarnya, silakan tangkap layarnya, screenshot ya. Ini ada kolekte untuk pendirian rumah apologet. Karena kita tidak bisa teman-teman berapologet dari Konoha. Seandainya saya di Konoha dan boleh diskusi lintas agama, boleh menjawab Islam dari negeri Konoha, kita tidak perlu kita rumah apologet. Sehubungan saya ini tidak ada di Konoha, jadi kita di sini perlu tempat itu, teman-teman. Ya, kita perlu tempat itu. Karena kalau kita menyewa-nyewa terus pun itu juga pasti akan bikin pusing, begitu, teman-teman ya. Kalau hanya untuk 2 tahun, 3 tahun nggak masalah menyewa. Tapi apakah kita akan menyewa dalam jangka 10-20 tahun? Kan tidak mungkin. Makanya kita seperti ini. Ya, kepada teman-teman yang ingin memberkati atau kepada teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet, ada di sini.
Oke ya, teman-teman ya, saya harap teman-teman paham dengan keadaannya, kenapa kita harus mendirikan rumah apologet itu, teman-teman. Ya, jadi bukan sesuatu yang kita ada-adakan. Ya, kecuali kalau teman pengennya, nggak usah bang, nggak usah ada rumah apologet. Berapologetnya cukup aja bang, di bawah kolong jembatan itu. Nah, itu udah bagus itu tempat untuk berapologet. Di bawah kolong jembatan sana. Nah, kalau teman-teman sukanya yang kayak begitu ya, nah gimana? Oke ya, silakan ya. Saya rasa permintaan saya ini teman-teman itu hal yang wajar. Kalau saya minta sama kalian supercar Ferrari itu baru Anda bisa bilang, itu nggak bagus permintaan Anda itu gitu. Ya, kita untuk mendirikan rumah kok, untuk mendirikan tempat itu wajar karena tempat itu paling basic teman-teman. Ya, Anda pun nggak mau ke gereja di bawah jembatan, mau? Nggak mau kan? Anda mau gerejanya ngontrak terus juga mau? Nggak mau. Pasti kalau Anda pikirannya visinya ke depan panjang, pasti Anda akan mendirikan tempatnya gitu. Jadi permintaan itu bukan permintaan yang menurut saya diada-adakan atau aneh-aneh ya. Itu wajar saja seperti itu. Lagi pula itu separuhnya juga dari saya teman-teman. Separuh untuk pendirian rumah apologet ini dari saya dan separuhnya saya galang dari teman-teman sekalian. Seperti itu ya. Jadi kepada teman-teman yang tergerak hati ingin support, teman-teman bisa ini tangkap layar, screenshot. Ya bagi teman-teman yang nonton di YouTube tuh ada tulisan berjalan. Karena banyak teman-teman orang yang datang modal nekat begitu ya. Datang cuman asumsi liar, marah-marah isi Quran. Oke, kita kasih naik ada saudari Yuli. Yuli. Ya, Yuli. Selamat Bang siang. Edis. Sebentar Bang Edis, ada yang mau aku sampaikan Bang Edis. Ya, Yuli Muslim kah? Saya Kristen tapi ada yang mau saya sampaikan penting sekali nih Bang Edis. Start saja. Apa itu? Bang Edis masih ingat dengan Ibu Nara? Oh, Ibu Nara, kenapa dia? Ya. Saya soalnya kalau sudah begitu saya tidak terlalu ngikutin, tidak selalu nyimak. Oh iya Bang Edis. Jadi begini Bang Edis, saya mohon doa juga ya Bang Edis. Ini berkat Bang Edis juga. Bu Nara minggu besok ini Bang Edis, dia dibaptis dan ya saya juga agak gemeter Bang Edis karena saya juga ikut berangkat ke Surabaya untuk menemani dia Bang Edis. Amin, puji Tuhan. Ini Itu saya berkat Bang serahkan Edis kepada juga ya, Bang tugas-tugas bapak-bapak gembala ya. Baik. Kepada yang menggembalai gereja, ya mungkin nanti ada muslim-muslim yang datang ke gereja pengen dibaptis ya, silakan tugas mereka. Kalau saya kan hanya di sosial media seperti ini. Baik Bang Edis, tapi memang berkat Bang Edis banyak sekali teman-teman kita yang sudah mulai mengenal Tuhan. Banyak sekali, 80% itu dari orang-orang yang sempat mualaf. Jadi mereka Kristen, terus mualaf, terus balik lagi ke Kristen. Itu banyak sekali. Yang inbox saya yang tadinya yang seperti itu banyak sekali. Yang muslim-muslim juga ada, tapi jumlahnya ya hanya 20-an% lah. Baik Bang Edis, hari Sabtu ini saya berangkat ke Surabaya untuk bertemu Bu Nara Bang Edis. Hari Minggu dibaptis. Terima kasih banyak Bang Edis ya, tetaplah menyuarakan tentang kebenaran firman Tuhan Bang Edis. Oke. God bless you Bang. God bless you too. Oke. Bye Bang Edis. Terima kasih keturunkan ya. Ya Bang. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau saya ada yang muslim-muslim dia nggak mau diekspos teman-teman ya, nggak mau diekspos. Tapi ada juga seperti itu yang diekspos. Tapi kalau saya utarakan nanti saya malah melanggar omongan saya sama dia. Banyak yang inbox sama saya, Bang, saya itu muslim begini-begini dari lahir begini-begini. Saya mau jadi orang Kristen, Bang, ya. Ini Bang asli, ini KTP saya, ditunjukkan semua. Ya. Saya tanya, Anda tinggalnya di mana? Di sini, Bang. Oke, Anda datangnya aja gereja terdekat begitu. Seperti itu ya, teman-teman ya. Banyak. Tapi memang 20%. Yang 80%-nya itu yang sempat mualaf terus balik lagi ke Kristen. Banyak sekali ya yang inbox saya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Ada sebentar. Sabar ya, saya lihat dulu nih dari nama-namanya. Kalau nama-nama teman-teman tuh asli, pasti saya dapat menaikkan teman-teman. Tapi kalau teman-teman nama akunnya saja nggak jelas, ya ngantri. Ya bisa-bisa tahun depan Anda saya naikkan ke sini. Makanya pakai nama asli gitu loh. Pakai akunmu yang asli, namamu asli, fotomu asli gitu loh. Biar saya naikkan. Ya teman-teman ya, kalau mau cepat naik, pakailah akun asli. Ya, seperti itu. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Ini banyak yang ini. Sabar ya.
Saudara Heldi. Oke, Heldi. Sebentar. Ini naik turun nih teman-teman, sebentar. Mana tadi Heldi tadi? Oh, sudah keluar. Kemudian Maya. Tolong ya teman-teman ya, kalau Anda Kristen, Anda jangan mengajukan permintaan naik teman-teman. Supaya apa? Supaya ini tidak naik turun ini teman-teman tamunya. Kalau Anda keluar, pergi, masuk, keluar, masuk, ini daftar nama-nama ini naik turun juga. Ah, kan saya pencet mas on malah naik ke Manise. Oke, Manise, Muslim Bang? Halo, selamat siang. Iya, Muslim Bang? Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Oke. Bang Manise, sekali lagi saya konfirmasi karena Anda tadi nutup kamera. Apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Muslim. Oke. Sudah berapa lama Anda nonton channel Edis TV? Sering. Ya, apa yang ingin mau Anda utarakan? Silakan. Kalau Bang Edis ngomong masalah rob itu, ini kita tuh orang Muslim itu nggak menganggap Nabi Muhammad itu Tuhan dari dulu. Iya, sebentar. Yang Anda maksud kita itu siapa? Seluruh orang Muslim itu nggak pernah menganggap kayak Bang Edis ngomong itu kan rob. Barusan yang saya putar-putarin itu bukan Muslim. Muslim, tapi konteksnya itu bukan seperti itu. Konteksnya bukan seperti itu bagaimana ini? Coba ya, coba dengerin dengerin. Nih, yang terbaru nih. Dijawab dulu, dia jawab. Apakah Muhammad itu Rob? Iya. Oke, apakah Aminah Muslim? Muslim. Oke, apakah Aminah menggendong Muhammad? Iya. Berarti menggendong robnya, betul? Nah, udah. Ku gendong robku. Betul. Itu rob itu dalam konteks pemimpin. Iya, Muhammad itu rob. Tuhan, bukan konteks. Ya memang betul konteksnya buat pemimpin. Robnya umat Muslim digendong-gendong nggak? Kalau pemimpin digendong nggak apa-apa, namanya dia naga. Iya, artinya rob kalian digendong-gendong. Rob kalian dilahirkan nggak? Yang manusia. Rob kalian aja manusia. Kenapa ketika robmu manusia, robmu digendong-gendong, robmu netek, lalu kamu permasalahkan rob kami digendong? Kenapa Anda permasalahkan itu? Konteksnya itu pemimpin, bukan Tuhan. Salah Bang Edis. Bang, jangan pakai terjemahan. Bang, apakah Muhammad itu, makasih, apakah Muhammad itu ngomong bahasa Indonesia? Ya kagak lah. Kagak. Bang, begitu juga Bang, kalau Anda baca Injil, kalau kita baca Bible, nggak itu ngomong bahasa Indonesia. Murid-murid juga nggak ada memanggil Yesus pakai bahasa Indonesia. Ada nggak murid-murid bilang begini kepada Yesus? Tuhan gitu, ada nggak? Itu kan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa aslinya, dengan kata apa Yesus itu dipanggil? Karena murid-murid berbahasa Aram, maka murid-murid memanggil Yesus dengan panggilan Maran. Apa itu Maran? Bahasa Yunani itu Kurios. Bahasa Arabnya Rob. Kalau Yesus kan kalian anggap itu kan Tuhan, wajar kalian panggil Rob. Iya, masalahnya Tuhan tuh apa? Banyak orang tidak tahu Tuhan tuh apa. Gini loh Bang, kalau kita baca Bible, kita itu harus definisikan setiap kata menurut apa yang dimaksud penulis, bukan menurut apa yang dimaksud pembacanya. Contoh. Nih, kalau orang kita Bang, orang Indonesia kalau ditanya, apa itu Tuhan? Tuhan tuh sejenis zat tertentu. Itu salah. Tuhan itu ya, makna sebenarnya itu adalah yang mengendalikan, yang menguasai seseorang, yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Makanya sebentar. Makanya Quran bilang, jangan kamu menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Maksudnya, jangan kamu buat hawa nafsumu itu sebagai yang mengendalikan hidupmu, yang memimpin hidupmu, yang menguasai hidupmu. Jadi arti Rob atau arti Tuhan itu adalah sesuatu yang mengendalikan, yang mengatur, yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Itu arti Tuhan itu. Makanya jangan menuhankan uang, jangan menuhankan hawa nafsu, jangan menuhankan setan. Nah, sebagai seseorang manusia yang benar, itu harus menuhankan Yesus. Membuat Yesus sebagai seseorang yang kepadanya ada taat, patuh, takluk. Ketika kita taat, takluk, patuh kepada Yesus, sejatinya kita itu patuh kepada Bapa di sorga. Karena Yesus datang daripada Bapa. Saya bisa bertanya, boleh bertanya nggak Bang Edis? Anda paham nggak? Saya udah ngomong panjang lebar, Anda nggak paham? Paham. Oke, nih, sekarang begini. Ada Bapa di sorga. Oke, dia mengutus Yesus datang ke dunia ini. Nah,
Bapak, cara taat, cara patuh kepada Bapa di surga itu patuh kepada Yesus. Artinya begini, Kalau Yesus sebagai nabi, kita patuh. cara mempertuhan Itu Bapa di surga sama. itu adalah mempertuhan Yesus. Masalahnya kalian tidak mengerti mempertuhan itu apa. Karena di dalam otak orang mempertuhan itu adalah menganggap seseorang itu zat tertentu. Bukan itu mempertuhan, Abdul. Kalau kita, Bang Edis, kita tuh menganggap Nabi Muhammad itu seorang manusia biasa, dia seorang ini pemimpin, makanya dia orang saya bilang. panutan. Coba, makanya saya Kita bilang nggak gini, pernah apa nggak sih gini pelan-pelan ya, Manise. Mempertuhan itu apa? Dia mempertuhan menjalani perintahnya, menjauhi larangannya. Iya, itu mempertuhan, menjalankan apapun yang diperintahkannya. Artinya mentaati dia dengan sepatuh-patuhnya, memberikan ketaatan penuh kepada sesuatu itu, betul? Ya, ibarat kata menyembahnya juga itu. Apa Itu namanya menyembah Tuhan, itu? kita menyembah. Oke. Dalam arti kita Oke, bersujud gini lah, pelan-pelan. ya. Menurut Al-Qur'an ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? Menurut Mempertuhan kitabmu? hawa nafsu. Belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Iya, pantesan masih Islam. Saya bacakan. Aku boleh bertanya nggak? Boleh. Ini Dari tadi aku dengar ini kita mulu, sedang bertanya, membahas Bang. ini hal Boleh? penting ini. Nih, biar Anda Ya, kan tadi saya boleh bertanya nggak? Masalahnya, Saya boleh bertanya nggak? Anda ini belum mengerti hal yang paling basic seperti ini supaya Anda paham. Nih loh, bukan masalah biar kita basic saling seperti ini, memahami. Pak Edi. Gini loh, dengar. Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Mari kita saling memahami. Ya. Biar Muhammad kita nggak Tuhan tuh. pusing terus. Ya ada lah, dia manusia masa Tuhan. Ah, ini kan karena dalam otakmu Tuhan tuh zat tertentu. Nih, sebentar. Saya balikin kamera saya. Dia ada yang diciptakan, Bang Edis. Tapi yang diciptakan masa dia Tuhan? Baik. Aneh. Iya, makanya obrolan kita tuh nggak pernah nyambung. Nah, ingat. Oke, ini adalah Al-Quran yang ada di hadapan Anda ini Al-Quran. Sebentar, masih agak burem. Nah, ini. Ini surat Al-Jatsiyah ayat yang ke-23. Sudah? Apa di sini dalam terjemahannya nih? Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, jadi menurut Al-Quran ada orang-orang yang membuat hawa nafsunya itu menjadi Tuhan. Pertanyaan saya, apakah maksudnya? Sebentar, Coba, pelan, apakah pelan, orang pelan. melihat? Coba. Saya mau tanya dulu sama kalian nih. Apakah maksudnya menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan itu adalah menganggap bahwa hawa nafsu itu adalah zat tertentu? Enggak dong. Iya. Jadi menjadikan Muhammad sebagai Tuhan itu bukan berarti menganggap Muhammad zat tertentu, bukan. Ketika seseorang, makanya dengerin dulu saya Bang ya, dengerin. Saya ini 13 tahun mengkaji Qur'anmu, ya, dengarkan. Maksud daripada mempertuhan sesuatu, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, bukan menganggap sesuatu itu adalah zat atau partikel tertentu, tidak. Tetapi membuat dirimu takhluk secara penuh di hadapannya. Membuat dirimu dikendalikan, dikontrol oleh sesuatu. Enggak juga lah. Oke, sekarang saya tanya, apa maksud mempertuhan hawa nafsu? Dibaca dari awal. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan... Pernahkah kamu melihat bahasa itu paham nggak? Oke. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang Maka yang pernahkah menjadikan itu hawa dalam nafsunya sebagai Tuhannya pertanyaan. dan Allah membiarkan mereka berdasarkan ilmunya dan Allah telah mengunci mati pendengaran hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah? Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran? Maka pernahkah itu sesuatu konteks buat pernahkah itu segala sesuatu yang ditanya itu pernah nggak lu lihat ini? Pernah nggak? Itu masa? Oke, jadi ini pernah nggak? Gitu. Jadi yang ditanya ini pernah lihat nggak? Ya kagak. Kagak pernah lihat. Berarti Allah nanya sama orang yang salah ini kalau gitu. Bukan itu konteks. Loh, oke, gini. Kalau gitu ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Nggak ada lah. Nggak ada. Hawa nafsu. Baik, ini makanya saya bilang orang Islam masih Islam karena nggak ngerti ajaran agama. Aku bertanya boleh nggak? Oke nih, perhatikan ya, perhatikan. Dari tadi dulu aku bertanya dulu lah. Masa Loh, dulu ini ditanya? saja belum kelar nih. Apakah kamu wahai Rasul tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi menurut Anda ini Allah Bang salah Edi ngomong. Bang Edi punya hawa nafsu nggak? Ini orang malah bahas yang mana sih? Kita Iya, makanya- bahas mengenai apakah pertanyaan ini itu mengindikasikan ada atau tidaknya orang-orang yang ditanyakan ini. Contoh. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang memancing di tepi sungai?
Nah, kenapa ditanya kalau memang nggak ada? Ini kurang kerjaan Allah nanya kalau memang orang-orang yang ditanyakan itu nggak pernah ada. Hawa nafsu untuk menuangkan seseorang kan mereka menyembah berhala. Itu kan hawa nafsu mereka, Dis. Oke, ada nggak orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Lu hawa nafsu lu lihat pohon Tuhan aja lu bisa nyembah. Pertanyaan saya, pernah adakah orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Ya ada, mereka menyembah pohon. Ada. Nah, ketika dikatakan mereka mempertuhan hawa nafsunya, apakah mereka menganggap hawa nafsunya sang pencipta alam? Apakah disebut di situ buat semua untuk orang Baik, muslim? nih, kita kasih pendengar penjelasannya ya. Lihat nih ya, perhatikan. Bagaimana penjelasannya nih ya? Perhatikan. Kita kasih contoh di dalam kitab-kitab tafsir ya misalnya ya. Ya udah, pokoknya intinya aja. Ya udah, saya ini coba saya boleh bertanya. Kamu itu orangnya malu mengaku kenyataan itu aja. Nih, lihat nih ya. Nih, perhatikan. Nih, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, yakni orang kafir, berbuat dalam agamanya sesuai hawa nafsunya. Jadi mereka taat, patuh terhadap hawa nafsunya. Mereka mengikuti hawa nafsunya tersebut, betul? Ya betul, mereka menyembah berhala kita. Jadi mempertuhan hawa nafsu, dengar, mempertuhan hawa nafsu bukan berarti menganggap hawa nafsunya adalah partikel tertentu atau zat tertentu atau pencipta alam, tetapi mempertuhan hawa nafsu artinya mereka nafsunya itu sebagai sesuatu yang kepadanya mereka mentakluk, patuh, taat kepada hawa nafsunya tersebut, betul? Ya betul aja. Terus berat. Nih, saya tambahin lagi satu surat ya. Pura macet. Nih, saya tambahin lagi satu surat nih ya. Saya tambahin lagi. Nih, ini surat At-Taubah ayat 31. Ini selesaiin dulu. Biar kamu sadar kamu mempertuhan Muhammad. Nih, perhatikan. Perhatikan ya. Manusia Nabi Muhammad perhatikan. Penjunjung kita itu. Iya, Muhammad itu Tuhanmu, kamu nggak sadar. Bukan berarti Muhammad itu penciptamu. Muhammad itu Tuhan yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Masa orang buat nyembah manusia, kamu gila. Baik. Nih, saya anikan ya. Itu kita, pimpinan kita, penjunjung kita. Iya, itu kan Rob bukan itu Arabnya. Bahasa Arabnya Rob bukan? Rob dalam arti apa konteksnya? Dalam arti Rob apa? Nggak usah diterjemahin. Rob gimana sih? Nih, coba nih ya. Perhatikan. Orang buat mengakui Nabi Muhammad Tuhan. Nih ya, lihat nih. Saya akan bacakan kepada kamu nih ya. Nih perhatikan. Perhatikan ya. Dia di sini adalah Adi ibn Hatim. Adalah pemimpin kaumnya, kabilah Tayyi, yang ayahnya yaitu Hatim At-Tayyi, dikenal kedermawanannya. Maka orang-orang di Madinah ramai membicarakan kedatangan Adi ibn Hatim. Lalu Adi masuk menemui Rasulullah, sedangkan pada leher Adi tergantung salib yang terbuat dari perak. Saat itu Rasulullah sedang membacakan surat At-Taubah ayat 31. Nih, perhatikan. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Nih, menurut Al-Quran ada orang-orang yang menjadikan alim ulama, rahib-rahib sebagai Tuhan. Apakah artinya mereka menganggap rahib-rahib itu zat atau partikel tertentu? Nih, menurut Muhammad. Perhatikan. Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Rasulullah bersabda. Framing sih? Ini beneran. Rasulullah bersabda, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram mereka. Lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Jadi menurut Muhammad nih, ada nggak orang yang beribadah kepada alim ulamanya? Beribadah kepada alim ulamanya? Menyembah alim ulamanya? Beribadah ke alim ulama itu sebagai guru kita wajar kita mendoakan. Nah, nggak nyambung kan? Nih, kata Muhammad, ada orang yang menyembah alim ulamanya, mempertuhan alim ulamanya. Anda nggak percaya? Coba baca ulang. Makanya dengerin. Ya. Nih, dengerin ya, pelan-pelan. Dari atas, dari atas. Mau dari atas mana? Dari atas ini semua. Dari sini, dari sini. Nah, itu. Nih, sebentar. Nih. Nah, itu dia. Itu dia. Dari tadi saya sudah baca, kamunya tidak menyimak. Makanya teman-teman ya,
Kalau muslim yang belajar, nggak susah saya diskusi dengan muslim yang belajar. Dia akan mengiyakan saya. Kalau muslim yang nggak belajar, ya itu. Yuk, silakan. Silakan muslim. Kalau kalian saya tunjukin data, kalau kalian saya tunjukin apa yang tertulis dalam Quran, jangan ngeles. Ya. Lagian ini pakar-pakar pendebat-pendebatmu sudah ngakui Muhammad itu Robmu gimana? Makasih Bang Agus Ibrahim. Oke, kita kasih naik ada Tuan Mudha 97. Tuan Mudha. Ya, selamat siang Tuan Mudha. Selamat siang, Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera. Tuan Mudha. Iya, muslim Bang. Muslim Kak. Muslim. Ya, sudah lama nonton Edis TV. Sudah Kak, sudah dari beberapa bulan yang lalu. Sudah dari beberapa bulan yang lalu. Silakan, apa yang mau Anda sampaikan? Saya tanyakan kalau Yesus lahir sebagai apa? Tuhan atau manusia? Ya, Tuhan manusia. Dua. Kok Bang, dua? Tuhan itu apa sih Bang? Saya tanya dulu, apa Tuhan itu? Bahasa apa Tuhan itu? Tuhan itu kan sang pencipta. Sebelum ke situ gini, saya nggak mau diskusi seperti orang-orang awam yang nggak tahu apa-apa gini. Nih, saya tulis ini aja ya. Nih, saya tulis saja di layar, saya balikan ya. Saya itu Bang, diskusi itu bukan setahun 2 tahun Bang ya. Saya udah 13 tahun diskusi. Jadi yang terjadi selama ini itu yang diskusi dari dua-duanya itu orang awam. Ya, yang Islam awam, yang Kristen juga awam, dua-duanya diskusi akhirnya ngelawak semua. Nih. Saya tunjukkan sama Anda Bang ya. Ih, apa itu? Apa itu tadi? Apa itu tadi? Wah, bahaya. Bang, abang maco-maco kok begitu Bang? Aduh, ngeri kan ini dunia ini. Bang, nyalakan kamera dulu. Kabur dia. Berat. Berat saudara-saudara. Ya, itulah ya. Itulah salah satu, itu tema yang bagus itu besok kita bahas ya. Itu besok kita bahas tuh ya, laki-laki yang dengan laki-laki ya. Jangan salah. Itu Muhammad memelihara yang kayak begitu. Loh iya. Di dalam Al-Qur'an Muhammad memelihara yang kayak begitu. Mau saya kasih tunjuk? Nah, besok ya. Kalau dalam Bible jelas dikatakan, janganlah seorang pria itu tidur juga dengan seorang pria secara bersetubuh dengan seorang wanita, karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Di dalam Al-Qur'an dipelihara oleh Tuhan. Ya. Oke. Oh, masih naik lagi dia. Masih naik. Bahaya ini dia nih. Ya, Sorry, Tuan itulah, muda. Itulah toleransi kami Indonesia Timur, itu teman Kristen juga sih. Bahaya sekalian. Ya, silakan nyalakan kamera. Kamera, Bang. Tapi Anda normal ya, Bang ya? Saya takut ngeliatnya, Bang. Abang udah gua maco-maco garang begini kok begitu, Wah, bahaya. Oke, baik. Kita lanjut ya, Bang ya. Kita lanjut. Tadi kita membahas kata Tuhan ya, Bang ya. Nih, Bang. Nih, saya tunjukin Bang di sini. Saya ini Tuhan. Bang, ini kata ini, kosakata ini bahasa apa? Bahasa Indonesia, Bang. Bahasa Indonesia. Di Al-Qur'an ada nggak kosakata ini? Tidak ada. Tidak ada. Makanya Bang, jangan membahas yang nggak ada di Quran. Nggak ada ini di Quran kosakata ini, karena Quran bahasa Arab. Begitu juga kalau Abang buka Bible, Bang, kalau Abang buka Injil, nggak ada juga. Karena Bible itu ditulis dalam bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru. Itu nggak pernah ada. Paham? Ya. Nah, ketika Anda bertanya kepada saya, apakah Yesus itu Tuhan? Maka jawabannya itu, Bang, kalau Tuhan yang Anda maksud itu yang Tuhan yang di kepala Anda, memang enggak, bukan. Makanya begini, Bang. Yesus itu, dia adalah kurios. Di dalam Bible dia itu adalah kurios. Nah,
Di dalam Bible kata Tuhan ini itu kurios. Oke. Nah, di dalam Quran kosakata Tuhan ini itu adalah Rob. Nah, saya tanya Bang, apa makna kosakata ini di dalam Bible dan apa makna kosakata ini di dalam Quran? Jadi ini karena nggak ada kita coret ya. Ini kan terjemahan ini. Jadi kita buang aja ini ke laut, oke? Oke? Terus? Nah, yang ada dua kata ini sekarang, kurios dan rob. Nah, sekarang saya tanya, Abang tahu makna kurios ini apa? Enggak. Nah, makna kurios ini adalah sesuatu yang kepadanya Anda dimiliki, sesuatu yang kepadanya Anda diatur, sesuatu yang kepadanya Anda melayani, sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Ini kurios nih. Arti dari kurios, bahasa Inggrisnya itu Lord, atau bahasa Jawanya itu Gusti. Itu sama dengan kosakata ini Bang, Rob. Rob itu juga sama, sesuatu yang kepadanya Anda dimiliki, sesuatu yang kepadanya Anda diatur, sesuatu yang kepadanya Anda dipimpin, sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Bang, saya pernah nggak nyampe ilmunya kan. Kalau kita bicara yang kayak begini, makanya saya teman-teman, kayak mana ya, gimana nggak nyambung. Gimana? Begini Bang, saya pernah dulu sama teman, terus lagi baca Alkitab, terus coba Bang buka di Matius 6:16. Bang, Anda saja yang dasar saja, Anda belum tahu gimana mau yang lain-lain. Kita bahas dulu. Kita bahas dulu hal yang tadi saya bahas itu, Bang. Ketika Anda diskusi tapi lihatnya kemana-mana, gimana? Mau diskusi? Bentar Bang, saya lagi dipanggil sama bos. Oke lah, repot kan teman-teman kan? Karena banyak begitu teman-teman ya, banyak orang berdebat tapi mereka tidak membidangi. Baik itu yang Islam, baik itu yang Kristen. Dua-duanya nggak membidangi, dua-duanya debat. Gitu loh. Itu arti kata Tuhan tuh itu. Kalau Anda merujuk kepada terjemahannya ya nanti Anda pikir Tuhan itu partikel tertentu. Bukan. Karena otak orang Indonesia ketika sudah dengar kata Tuhan, maka di dalam otaknya Tuhan tuh jenis-jenisan tertentu. Bukan itu maknanya. Tuhan tuh title. Sebenarnya kalau mau gampangnya Tuan gitu loh. Sama itu. Gitu loh. Jadi ketika Anda paham arti kosakata itu, maka kita bicara itu gampang. Ya. Nah, seorang Kristen itu harus mempertuan atau menjadikan dirinya itu tahluk, patuh, tunduk di bawah kaki sang anak, sang firman. Begitu. Nah, ketika seseorang patuh taat kepada Yesus, artinya dia itu taat kepada Bapa di surga. Karena Yesus itu adalah pengejawantahan atau gambar daripada Bapa di surga yang turun menjadi manusia. Begitu. Nah, sekarang seorang Kristen itu juga wajib dia mempertuan atau mempertuhan Roh Kudus itu. Ketika Roh Kudus itu menguasai hati seseorang, maka seseorang itu akan melakukan kehendak-kehendak daripada Roh Kudus itu. Simple. Begitu loh. Maka Anda berada di jalan yang benar ketika Anda sudah melakukan kehendak-kehendak Roh Kudus. Begitu. Jangan Anda melakukan kehendak-kehendaknya Allah. Ketika Anda melakukan kehendak-kehendaknya Allah, Anda kalau ketemu orang Yahudi, orang Nasrani, Anda harus desak mereka ke jalan yang sempit. Ya, orang yang sudah sering dengar saya udah paham lah ya. Cuman banyak aja, selalu aja ada orang baru gitu datang ya. Selalu saja seperti itu. Oke, kita kasih naik Bang Jarot. Bang Jarot. Ya, Jarot. Selamat siang, Bang Jarot. Bang Jarot. Ya, Bang. Ya, Muslim, Bang. Muslim, Bang. Silakan, Bang. Kok ke sini sini? Nyalakan kamera. Ya, kamera silakan Bang dinyalakan. Bang Jarot. Nggak tahu caranya, Bang. Nggak tahu caranya. Ini Anda follower 100.000, tapi Anda tidak tahu caranya. Karena ini, Bang.
Oke, baiklah, karena Bang Jarod tidak jelas, jadi saya turunkan ya. Kita kasih naik lagi. Ada sebentar ya. Ahmad Alibaba. Oke, Ahmad Alibaba. Ko mai ka level. Halo Ahmad Alibaba. Aku live na ya, aku give aku. Ahmad Alibaba. Lau give aku arato balu saka iso 1000 koin Baik, kita iso. kasih turun dulu. Banyak orang nggak jelas. Oke, kita kasih naik ada Radian aja. Radian aja. Radian aja, selamat siang. Siang, Bang. Ya, Muslim Bang Radian. Muslim. Muslim. Oleh. Oke, silakan Bang. Nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Ya, Bang Radian, sekali lagi saya konfirmasi karena Anda tadi mengatakannya baru menutup kamera ini. Apakah Anda Muslim? Iya, Bang, Muslim. Muslim. Sudah lama nonton Edis TV? Sering sih. Sering. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya seru aja soal perdebatan. Sebenarnya iya sih bisa dikatakan Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu mengejawantah ya. Dalam ajaran Islam juga ada 3 perspektif. Ada fikih, tasawuf, tauhid ya. Itu pelajarannya sebenarnya sama apa yang dipaparkan oleh abangnya di sini. Iya. Tuhan itu mengejawantah, turun dari martabat ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Nah itu di kajian marifat sebenarnya udah dijelaskan gitu Bang. Oh Yesus itu dia Tuhan. Yesus itu Tuhan. Tapi Yesus bukan Tuhan gitu Bang. Yesus itu Tuhan tapi dia itu bukan Bapa di sorga. Nah gitu. Yesus Ya. Tuhan bisa dikatakan gitu. Iya. Jadi Yesus itu berdoa kepada Bapa di sorga. Bukan Bapa di sorga itu bukan Yesus itu sendiri. Kita juga sama di Islam kayak gitu Bang. Iya, makanya saya itu 13 tahun meneliti ajaran agama Islam. Makanya banyak orang Islam awam mempermasalahkan Yesus Tuhanmu, Bapa Tuhanmu, Roh Kudus Tuhanmu. Ini orang nggak ngaca, Muhammad dan Allah Tuhanmu juga. Gitu loh. Karena konsep Trinitas itu oke. Di Islam Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Dan Muhammad pun berkata, Ana Ahmad bila mim, Ana Arabi bila ain, Ana Ahmad bila had. Aku itu satu. Itu kan ajaran tasawufnya gitu. Iya, artinya Anda sudah mengaku ya bahwa Muhammad itu adalah Tuhan juga ya? Iya. Iya. Jadi muslim-muslim, jangan kalian bilang kalau umat muslim itu nggak ngaku Muhammad itu Tuhan. Ini orang-orang kalau udah belajar mendalam agama Islam, Muhammad itu Tuhan kalian. Bahkan Siti Jenar pun mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah gitu kan. Tidak ada Tuhan selain aku. Tapi aku di sini adalah aku yang satu, aku yang besar. Mereka yang sudah mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Sebenarnya semua konsep agama juga begitu sih. Ya, tapi gini Bang, bedanya begini. Kalau Tuhan Anda itu Allah, maka Anda tidak mempertuhan Bapa di sorga. Karena Bapa di sorga itu bukan Allah. Nah, kenapa kita bisa simpulkan bahwa Bapa yang mengutus Yesus bukanlah Allah yang mengutus Muhammad? Ya. Kenapa bukan? Karena perintahnya beda. Apa yang Bapa di sorga katakan? Jangan mengingini istri sesamamu. Nah, Allah malah mendukung Muhammad ngambil istrinya orang. Nah, menjadikan istrinya orang jadi istri dia. Loh, sekarang saya tanya, betul tidak bahwa Muhammad ngambil bekas istri anak angkatnya sendiri? Kita kalau ngambil sejarah itu baik dan buruknya itu udah agak ini ya. Kita ambil ke topik pembahasan yang tadi aja. Kita mau bahasnya fikih, tasawuf atau tauhid. Kalau fikih itu tatarannya untuk syariat. Ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nah, itu ada 4 pandang. Nah, kita harus bahas ya. Nah, itu ke perilaku. Dan setiap orang itu pasti, dan Muhammad juga sama. Seperti kita, seperti manusia biasa gitu. Nah, makanya saya bilang, Bang. Gini, maksud saya kita tidak perlu memperjelas lagi karena Abang ini sudah paham apa yang saya maksudkan. Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam. Tuhan Anda, betul? Gelar sebenarnya Muhammad itu, gelar. Ya, Anda sudah mengakui kan bahwa Muhammad itu Tuhanmu? Ya. Oke, Anda sudah mengakui. Yang meliputi semua. Oke. Nah, berarti sekarang masalahnya begini. Ketika Anda mempertuhan Muhammad,
maka saya pastikan Anda akan berada di jalan yang salah. Kenapa? Karena Anda akan melakukan apa yang dilakukan oleh Muhammad, betul? Nah, salah satu yang diperintahkan oleh Muhammad, kalau Anda bertemu orang Wahyudi, orang Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit, persempitlah jalan mereka, betul? Enggak begitu juga Bang ajaran. Konsepnya nggak begitu. Cuma hadisnya bunyinya begitu. Salah memahami aja, Bang. Di mana di sini yang salah memahami? Ini hadis begitu jelasnya, Bang. Makanya pernah bilang bukan gitu, Bang. Jadi maksudnya setiap orang kan mempersepsinya beda-beda ya. Termasuk saya juga persepsi saya juga beda terhadap itu. Oke, tapi Abang pernah dengar hadis itu? Hadis kalau bertemu Yahudi dan Nasrani harus didesak mereka ke jalan yang sempit. Harus didesak, harus dibunuh gitu kan. Iya. Yang maksud dibunuh itu bukan orangnya. Bagi saya sendiri ya, kalau sudut pandang hak ya. Soalnya ada Ahmad, ada Muhammad gitu kan. Itu beda, Bang. Kalau kita memperdalam Islam yang sesungguhnya, nggak seperti itu. Kita memakai konsep Trinitas, kita memakai konsep Tritunggal, termasuk di Islam juga ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, itu ada di dalam diri kita. Iya, tetapi sekalipun Anda sudah menggunakan konsep Tritunggal atau Trinitas juga, tetapi yang Anda pertuhan itu bukan yang ada dalam Bible. Nah itu sebenarnya gini, Bang. Di sini konsepnya gini, di sana konsepnya gitu. Nah kita itu terjebak di konsep sebenarnya, Bang. Yang masalahnya terjebak pada konsep keagamaan itu sendiri. Iya, tapi sebenarnya saya juga nggak senang kalau bicara-bicara hal-hal yang agak konsep-konsep begitu. Saya lebih senang begini loh. Lalu intinya kan gini, Bang, muaranya itu begini. Lalu bagaimana kita harus hidup, betul? Nama ya. Allah itu nama. Bukan. Intinya begini. Intinya kan lalu bagaimana seseorang itu harus hidup. Apa yang harus dilakukan? Apa kata Yesus? Hukum yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, betul? Iya. Nah, masalahnya, Bang, kalau Anda ikut Muhammad, tidak mungkin Anda mengasihi sesama manusia. Coba, ketika seseorang menjadi pengikut Muhammad yang sejati, mempertuhan Muhammad, menjadikan Muhammad sebagai robnya, sebagai yang harus diikuti, yang sebagai pemimpinnya, maka kan harus ngikutin apa kata Muhammad, betul? Ya. Nah, ketika Anda ngikutin Muhammad, yang harus Anda lakukan adalah jika kalian bertemu dengan Wahyudi Nasrani, bunuh, betul? Bahkan kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin membunuh Wahyudi, betul? Jadi gini, Bang, kalau kita masuk ke dalam ya, jadi Muhammad itu terbagi 4 dalam di Islam itu terbagi 4. Secara majazi yang ada di Arab itu kan udah gak ada, udah dibahas lah, udah masa lalu. Nah yang harus kita kenali itu Muhammad yang ada di dalam diri kita, ruh kesadaran kita atau ruh kudus kita. Sebenarnya itu sih, antara ruh kudus Isa dan Muhammad itu adalah kesamaan ruhnya dia, ruh kesadarannya dia, percikannya dia. Oke, berarti Anda, ya saya sudah paham kok, Bang, gini. Artinya kita itu kan harus mengikuti atau itu harus dikendalikan oleh roh yang daripada Tuhan, betul nggak? Nah, ketika kita dikendalikan oleh roh yang daripada Tuhan, maka kita itu akan melakukan apa yang Tuhan mau, benar nggak? Yeah. Nah, masalahnya, Bang, rohnya siapa? Rohnya setan atau rohnya Tuhan? Roh kudus atau roh hantu? Atau roh jahat? Karena begini, Bang, saya percaya begini. Yang Anda ikuti itu roh jahat. Kenapa? Kenapa saya katakan roh jahat? Ngerakit bom, ngeledakin gereja. Itu roh jahat, Bang, yang menguasai diri dia. Bang, saya juga sama lagi memerangi itu. Sekarang kan, Bang, tapi kan itu memang ajarannya, gimana? Islam itu banyak oknumnya, Bang. Bukan oknum, Bang, ini ajarannya. Lihat nih, Bang, ya, saya kasih tunjuk ya, Bang, ya. Waduh, berat ini Abang nih. Saya kasih tunjuk, Bang. Nih. Iya. Nih. Iya, sob. At-Taubah 29 ya, Bang, ya. Saya kasih tunjuk, Bang. Saya balikin kamera saya. Ini bukan anu, Bang. Makanya saya bilang, kalau Anda tidak ganti Tuhan, buru-buru Anda ganti Tuhan. Ya Anda, Bang. Makanya 2025 ganti Tuhan. Nih. Ya nih. At-Taubah 29, apa dikatakan di sini? Perangilah. Di sini bahasa Arabnya itu, Bang, Kotilu. Kotilu itu sebenarnya apa coba, Bang? Iya. Bantai, betul nggak? Iya, bantai. Aslinya itu bantai. Kotilu itu bunuh, hilangkannya, ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar.
yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai apa mereka diperangi, harus dibantai, sampai mereka membayar jizyah dengan keadaan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Iya. Nah, coba Bang, kalau ada orang yang memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Muhammad, itu sesuai dengan ajaran agama Islam nggak? Enggak. Nah, terus ayat ini buat hiasan. Maka benarlah kata Saifuddin Ibrahim, ayat ini bagusnya dihapus. Gimana? Pertama dari mutasyabihat ya. Jadi ada kata-kata kiasan. Jadi tidak bisa dimakan dengan letter kayak gitu, Bang. Yang dimaksud perang. Kan ini Quran untuk zaman Nabi Muhammad ya, zaman waktu itu. Kalau kita dirunut ke sekarang, siapa sih Muhammad itu? Siapa sih orang kafir itu? Firaun itu. Nah, itu Firaun itu merujuk ke ego kita sebenarnya, Bang. Muhammad itu adalah kesadaran kita. Dan ini Anda kenampaknya udah tafsir bebas. Kita janji diri. Kan kita itu Quran gak bakalan jadi bermanfaat kalau hanya ke situ aja arahnya, memerangi orang lain. Kenapa nggak ngaji diri? Ya kan? Bang, gini, kalau kita belajar tentang sejarah Muhammad, apa yang Muhammad kerjakan, Bang? Banyak. Jihad, bener nggak? Waktu sebentar Bang, sebentar. Itu peradaban itu sebentar. Kita jangan bicara hal-hal yang kita kait-kaitan atau kita cocok-cocokkan dengan gini. Secara faktual atau secara fisikal, secara nyatanya, Muhammad tuh kerjanya berjihad, bener nggak? Dia perangi sana, ambil harta rampasan, perangi kaum ini, perangi kaum itu, perangi bani ini, perangi bani itu, betul nggak? Bener nggak? Iya. Iya. Contohnya, ketika dia melihat orang-orang Yahudi di Khaybar, dia perangi orang-orang Yahudi di Khaybar, itu betul nggak? Dia ambil harta rampasan dari situ, betul nggak? Ya kan nggak tahu, saya nggak pernah hidup di zaman itu kan hanya sejak. Nah ini, makanya saya bilang Bang, jangan tanggung-tanggung Bang, tinggalin sekalian Muhammad Bang. Gimana? Al-Quran itu jadi karya sastra, kayak di pewayangan juga. Kayak film Mahabharata, itu kan kitab-kitab lawas ya. Kalau kita hanya membaca itu, nggak ada maknanya. Kalau kita ambil, itu maknanya di kehidupan sekarang, kita ambil karakter-karakternya, sifat-sifatnya. Itulah yang akan membawa kita pada karakternya Muhammad, bukankah dia mengangkat pedang? Iya. Dan dia memerangi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Bukan perang Badar itu kan bukan keluar. Perang yang sesungguhnya ada memerangi sifat-sifat keakuan kita. Nah ini makanya saya bilang Anda seolah-olah menafikan apa yang ada. Anda ingin buat semuanya menjadi hal-hal yang sifatnya rohani. Iya, ini. Nah, yang jadi ininya kan sekarang udah jadi identitas, udah jadi kurikulum, udah jadi pelajaran. Ini yang jadi dogma-dogma sekarang. Ya, terus tapi saya paham kok dengan apa yang Anda katakan. Anak-anak gini, anak-anak sekarang. Ya, jadi begini. Memerangi oknum-oknum itu. Saya sendiri Islam, tapi saya tidak ini ya. Nah, banyak di Islam juga kayak gitu. Saya juga nggak menyalahkan. Ya, tapi begini Bang. Tapi ini saya tidak menyalahkan Islamnya, tapi saya lebih ke orangnya sih. Lebih ke orangnya. Kalau ajarannya sih oke. Terus Kristen oke. Hindu oke. Buddha oke. Semua saya udah pelajari. Konsepnya sama, konsep ketuhanannya. Bedanya itu Bang. Bedanya itu siapa yang dipertuhan itu Bang? Sama. Kita kebanyakan dari selama ini menyembah nama-nama aja. Kita terjebak di konsep, terjebak di identitas. Kita hanya baru menyelami agama itu sampai identitas, nggak sampai ke pusat inti. Iya, justru kalau di Kristen itu bukan hal-hal yang seperti itu Bang. Di Kristen itu bagaimana seseorang itu harus hidup mengikuti apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh roh Tuhan yang ada pada diri dia. Nah, makanya Bang, ketika roh Tuhan itu tinggal di hati seseorang, maka orang itu tidak akan melakukan apa yang iblis mau. Dia curi, dia tidak mengambil hak orang lain, ya kan? Betul nggak? Kan sama. Iya. Tapi masalahnya Bang, masalahnya begini, ketika Anda jadi Muslim, ini saya kasih contoh Bang ya. Boleh nggak Anda memberi makananmu kepada orang lain yang bukan Muslim? Boleh. Menurut ajaran agama Islam nggak boleh. Gimana? Kata siapa? Kata Muhammad. Makanya saya bilang Bang, masalahnya begini, Anda sudah membuat Muhammad versi baru. Muhammad yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Muhammad kan rahmatan alamin. Dia universal bawa ajarannya. Nah ini. Agama. Bang, kalau saya bicara tentang Muhammad, maka saya tidak boleh mengarang sosok Muhammad sesuai dengan keinginan saya. Muhammad mengajarkan begini, oh itu maksudnya begini.
begitu. Mau pakai kitab gak? Saya ya ada hadisnya. Saya juga ada hadisnya. Ini Bukhari dan Muslim ya. Sebelum mengajarkan konsep-konsep yang 5 waktu, dia menyendiri dulu, itu ada gitu. Oke, ini tunjukkan ya. Nanti abang juga tunjukkan. Iya. Ini kalau seseorang ngikutin Muhammad, bang. Ini kalau seseorang ngikutin Muhammad ya, perhatikan ya. Nih, dari Abu Sa'id Al-Khudri, radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman, dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Iya. Nah, sekarang gini, sekarang sebentar bang, sebentar. Anda punya makanan di rumah, oke? Taruhlah tetanggamu seorang Karesteng atau seorang Wahyudi, oke? Nah, mereka misalnya tidak mampu nih, nggak ada beras, ya, nggak ada makanan. Kita bahasnya tidak masalah Yahudi, Nasrani atau apa. Coba tanya lagi, nggak ada Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, nggak ada di situ. Coba. Apakah orang yang beriman di sini siapa maksudnya? Nah, orang yang beriman itu yang meyakini keberadaan Tuhan. Nasrani kalau yang beriman ya beriman. Ya orang Yahudi ya kalau beriman ya beriman. Dia siapa Tuhan di sini? Tidak ada di sini bang beriman, maksudnya di sini beriman mengimani ada aja Tuhan. Aduh berat. Makanya kalau abang ini ya, artinya gini bang, walaupun Anda ini sudah sampai kepada tahap demikian, tapi Anda ini masih mengingkari kenyataan tentang sosok Muhammad yang sesungguhnya. Tapi nggak apa-apa lah, itu nanti proses berjalannya waktu. Saya punya banyak teman-teman seperti Anda ini ya. Memang keras, mereka masih terus bersikeras lah hatinya. Tapi lama-kelamaan mereka akhirnya sadar. Loh, saya ada loh bang teman gitu, udah lama. Bahkan udah kalau nggak salah 7 tahun ya. Dulu debat sama saya persis kayak gini. Setelah 7 tahun berikutnya dia ngomong sama saya, Dis, bener yang dulu kamu bilang sama saya. Iya. Semenjak saya jadi orang Islam, sebenarnya saya itu ngikutin apa kata Muhammad. Saya itu membuat Muhammad jadi raja di hati saya. Makanya saya begini, saya ngambil air wudhu, saya gini, ngirup air. Itu semua karena Muhammad. Diakui. Itu Bapak doktrin, bukan? Loh. Saya sholat aja baru sekarang, Bang. Sekarang begini, masalahnya begini loh, Bang. Jika Anda betul-betul ngerti makrifat tadi Anda sudah bilang kan. Iya. Sebenarnya yang menjadi raja di hatimu, yang menguasai hati, merintah di hatimu, siapa kalau bukan sosok Muhammad? Enggak. Terus siapa? Iya. Muhammad ada di saya, Allahnya ada di saya, tiga-tiganya ada di saya. Iya, artinya ketiga sosok itu memerintah dalam hatimu kan? Iya. Nah, ketika Muhammad memerintah dalam hatimu, yang Anda lakukan apa? Pagi-pagi ambil air, sedot-sedot air, betul nggak? No. Belum lagi nanti yang pergi ke Arab, betul nggak? Di sana main lempar-lemparan batu, bener nggak? Nah iya, kalau baru tahapan itu segitu. Saya nggak akan menyalahkan. Belum aja Bang. Tapi itulah, besok pasti Anda paham apa yang saya katakan. Mungkin bukan hari ini ya. Itu berproses Bang, karena membalik sesuatu yang sudah mengakar mendarah daging itu tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Tapi satu hal, coba Anda utarakanlah sama saudara-saudara muslim Anda itu, bagaimana Anda memperjelas bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya umat Islam. Coba bagaimana Anda ini? Coba silakan Anda utarakan. Muhammad dia sendiri mengaku gitu. Agamin Arabi bila ain. Berarti dia adalah Tuhannya umat Islam ya? Nah kan masih ada saklarnya juga. Saya bilang mereka ini ada saklarnya. Tadi Tuhan, sekarang bukan. Tuhan kita sendiri sebenarnya. Bahkan Tuhan itu juga dikasih nama oleh kita loh. Allah juga eksisnya oleh Muhammad ya kan? Allah Bapa eksisnya oleh Yesus ya kan. Sebenarnya kita dan Tuhan itu adalah manunggal, ada satu kesatuan. Ya, Tuhan yang mana yang saya maksudkan gitu loh. Tuhan yang diciptakan oleh Muhammad atau Tuhan yang dimaksud di dalam Bible. Nah, bagi saya sama aja Bang. Kalau udah cuma beda nama aja Bang. Beda. Barangnya satu. Ketika Tuhan di dalam Al-Quran memerintahkan Muhammad untuk mengambil bekas istri anak angkatnya. Beda nggak dengan Tuhan di dalam Bible? Jangan mengingini istri sesamamu. Ini kan bertolak belakang. Oke lah.
Begitu Bang Radian, kita sambung lagi ya kepada muslim yang lain ya. Oke, ya. Oke, makasih Bang Radian. Oke, sebentar saya mau konfirmasi nih. Jadi Anda mengakui bahwa Muhammad itu Tuhanmu ya? Enggak, dia Rasul. Nah. Bentar, oke lah. Makanya saya bilang on off ini dasarnya. Sebentar. sebentar Tuhan, sebentar Bu. Karena makanya saya bilang berat. Makanya saya bilang dia itu ada saklarnya gitu loh. Aduh. On off ada saklarnya teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Egi. Ya, Egi. Selamat siang. Halo. Siang, Bang. Ya, Bang Egi, apakah Anda ini seorang muslim? Alhamdulillah, aku seorang muslim. Muslim. Ya, gimana, Bang? Iya. Kenapa? Bagaimana? Sudah lama nonton Edis TV? Baru aja, cuma nongol lewat di beranda. Sebelumnya sudah pernah? Belum. Nonton Edis TV? Belum. Baru pertama kali? Baru pertama kali. Pertama kali. Itu lihat ya teman-teman ya, artinya masih banyak teman-teman muslim yang baru melihat channel ini, teman-teman. Iya. Oke. Bang Egi, Anda ini mempelajari agama Islam itu sungguh-sungguh mendalami atau hanya sekedar ikut-ikutan saja? Kalau soal agama itu ya tergantung diri sendiri sih, karena kan namanya kita manusia itu terkadang otak kita bagus, terkadang juga otak kita. Gini, Egi, coba gini. Pertanyaan saya adalah pertanyaan saya tadi. Kenapa? Pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya tadi? Yang Islam. Nah kan berat kan, makanya siapin panadol. Yang saya tanya, apakah Anda ini seorang Islam yang hanya ikut-ikutan atau Anda sungguh-sungguh memperdalam Islam? Ya memperdalam lah. Memperdalam. Ya. Oke, berarti Anda sudah pernah membaca Al-Quran sampai selesai? Alhamdulillah. Sudah Anda baca terjemahannya? Kalau soal terjemahnya enggak, Bang. Terus gimana Anda bisa tahu artinya? Ya kalau masalah itu saya nggak tahu artinya, tapi kan kita berarti persis kayak begini. A I A U I A U E. Loh, ya kan? Saya membaca indah tapi saya tidak tahu apa yang saya ucapkan. Loh, gimana? Ketika kita membaca sesuatu tapi kita tidak tahu, itu sama saja kita seperti, mohon maaf, seperti pantat ayam. Nah, kita mau cuap-cuap tapi kita nggak tahu apa. A I A U I A U E. Betul nggak? Nggak juga sih. Loh, terus gimana ketika Anda membaca sesuatu tapi Anda tidak tahu apa yang Anda baca? Ya seperti yang imanin aja. Imani saja. Berarti Anda tidak tahu Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad itu takut kepada manusia. Anda tidak tahu? Enggak. Berarti Anda juga tidak tahu ketika Al-Quran mengatakan Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan. Waduh, banyak nggak tahu. Makanya kan saya bilang teman-teman, menjadi dia muslim karena dia tidak tahu ajaran agama Islam. Seandainya dia tahu ajaran agama Islam, dia pasti akan meninggalkannya. Terbalik, Abang. Oke, sekarang Anda tahu Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan? Iya, boleh lah kalau dia nikah sama dia. Apa bedanya umat dia? Apa bedanya manusia? Ya, sama dia, terus ada Al-Quran di situ? Ada. Nah, coba buka surat Al-Ahzab ayat 51. Memang beratnya. Coba dibaca Bang, Al-Ahzab 51. 51 ya. 51. Lebih bagus sebenarnya bacanya di toa Bang. Ya. Di toa sambil sholat Jumat. Saya mau bikin film pendek, Bang. Ada orang baca terjemahan Al-Quran, terus didatangi orang. Ayo Anda bacakan, Anda menista. Itu keren itu, Bang. Coba yuk baca. Tapi aku boleh tanya nggak, Bang? Boleh, tapi habis ini ya, coba diselesaikan dulu. Bentar ya. Ayat berapa tadi? Surat Al-Ahzab ayat yang ke-51. Ahzab.
ayat 51 ya. Silakan dibaca. Engkau boleh. Engkau di Bahasa situ Indonesia siapa? aja ya. Engkau di situ siapa? Engkau apa ini menanggungkan? Iya, engkau di situ siapa, Bang? Engkau itu berarti Anda. Iya, siapa? Merujuk kepada siapa itu? Ya pada manusia. Makanya saya bilang teman-teman ya, alasan seseorang masih Islam karena dia tidak mengerti apa itu Islam. Engkau di situ amat, Bang. Lanjut. Engkau boleh menangguhkan atau dalam kurung menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu. Para istrimu berarti sudah sah nikah itu. Lanjut. Lanjut. Dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu. Ya berarti dalam sini berarti sudah istri sah. Sudah istri sah. Saya buka ya. Saya buka di sini ya Al-Quran saya, Bang ya. Al-Ahzab ayat yang ke 51. Oke, memang mereka ini memang sulit, Pak. Surat Al-Ahzab ayat 51. Iya, direvisi terus mereka, tiap tahun direvisi. Tahun berubah bakal ada Alkitab aku dapat Alkitab LGBT, Cok. Waduh, berat saudara-saudara. Oke, lihat ya. Coba Bang baca ini. Ini Al-Quran bukan, Bang? Ya. Oke, coba dibaca ini. Coba baca. Kamu boleh menangguhkan atau menggauli siapa yang apa? Menangguhkan. Menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dalam kurung istri-istrimu. Berarti istri itu sudah sah. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Oke, berarti Muhammad boleh nggak menggauli siapa yang dikehendaki? Ya kehendaki berarti ya harus emang sah, nggak boleh, maksudnya nggak sembarangan menggauli juga sih. Kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki, betul nggak? Iya. Terus dan siapa yang kamu ingin untuk menggaulinya kembali. Dan perempuan yang telah dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Oke, jadi kalau Muhammad menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan sama dia, ada dosa nggak bagi dia? Menggauli perempuan yang sudah diceraikan Muhammad gitu. Berat memang ya, tidak ngerti Qur'annya sendiri. Makanya Bang, besok baca keras-keras ini ditoa di masjid. Saya pastikan Anda didatangin orang. Nah, ketika Anda didatangin orang, tunjukin saya lagi baca Al-Quran gitu. Kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali. Ketawa-tawa dia senyum-senyum kan? Betul. Gimana deh? Coba di sini Muhammad menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan sama dia. Dan siapa yang kamu ingin untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Kalau di dalam situ boleh tulisannya. Iya. Jadi Muhammad kalau dia sudah menceraikan perempuan, boleh nggak digauli kembali yang sudah diceraikan itu? Di situ kata boleh. Boleh. Dosa nggak Muhammad kalau melakukan seperti itu? Yang nggak tahu juga sih. Ini loh, tidak ada dosa. Tidak ada dosa bagi Muhammad. Tapi kalau nggak ada dosa berarti ya nggak dosa gitu aja. Nah iya. Sedangkan kalau bukan Muhammad, misalnya kamu sudah ceraikan istrimu, oke? Terus kamu gauli istrimu yang sudah kamu ceraikan itu, dosa nggak? Iya, kalau kita umat biasa ya dosa lah. Dosa. Kalau kalian yang melakukan dosa, kalau Muhammad kagak dosa. Karena Muhammad spesial di hadapan Allah. Betul. Ya, begitupun dengan Nabi Isa spesial di depan Allah. Iya, tapi spesialnya Nabi Isa tidak pernah spesialnya Nabi Isa itu soal bebas menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. Betul. Itu menurut kalian Yesus ya? Atau beda, Bang? Bagaimana? Nabi Isa itu menurut kalian Yesus atau beda, Bang? Ya, jadi begini. Isa itu adalah Yesus versi KW. Kalian ingin membuat Yesus baru versi kalian. Tapi banyak nggak benernya. Yang benar cuma satu, bahwa dia seorang yang suci. Kayak gini,
berarti maksudnya kayak gini, berarti yang bunuh Bunda Mama Isa itu siapa? Oke, baik. Ini pertanyaan bagus. Yang membunuh mamanya Isa nggak ada di dalam Bible maupun di dalam Quran disebutkan bahwa ada yang membunuh dia. Jadi pertanyaanmu salah. Ya. Terus pertanyaan kayak mana? Ya, kalau kamu katakan siapa yang membunuh Maryam atau Maria, di dalam Bible nggak disebutkan bahwa dia itu dibunuh. Terus disebutnya apa? Dimatikan? Ya, nggak diceritakan tentang kematiannya juga, sebenarnya nggak diceritakan. Ceritakan ya. Oh. Emangnya dalam Quran diceritakan kematiannya Maryam? Kalau selama saya ini belum dengar juga sih. Iya, terus kenapa Anda mempertanyakan sesuatu yang tidak ada? Lah, nggak mungkin orang yang hadir di bumi ini pasti nggak mungkin hidup selama-lamanya. Ya, pasti saya setuju dengan Anda, tetapi apakah dia dibunuh? Kan tidak juga, bisa saja dia mati secara wajar. Kan gitu. Tapi boleh nggak saya nanya balik? Ya. Oke. Menurut agama Islam Muhammad dibunuh nggak? Menurut agama Islam, maksudnya menurut literatur agama Islam Muhammad dibunuh nggak? Sepengetahuan saya Muhammad itu tubuhnya aja yang mati tapi rohnya naik ke atas. Nggak nyambung kan? Iya, dia matinya dibunuh nggak? Nggak dibunuh karena dia sakit, nggak dibunuh. Ya, dia diracun oleh wanita Yahudi. Diracun. Ya, oke, gini saja. Muhammad itu kekasihnya Allah, betul atau tidak? Ya, betul. Oke. Oh, nyawa Muhammad sudah dicabut sama Allah, betul atau tidak? Iya, betul, dari badannya. Oke, berarti Allah mencabut kekasih nyawanya sendiri, betul nggak? Nggak itu juga sih, karena kan dia diangkat ke atas. Nah, Bang, saya ulangi lagi pelan-pelan ya. Apakah Muhammad itu kekasihnya Allah? Iya. Apakah nyawanya Muhammad sudah dicabut oleh Allah? Nyawa dari tubuhnya yang dicabut. Nah, berarti Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri, betul nggak? Ya. Nah, sama kayak gini Bang. Nih, sama kayak berita di Bogor. Nah, ini kelihatan Bang? Kelihatan? Ya. Kelihatan? Ya. Fakta pria bunuh kekasihnya sendiri. Betul. Apa hubungannya dengan? Nah, berat. Jadi pertanyaan-pertanyaan macam begini nih nggak usah. Ini loh. Pertanyaan-pertanyaan kalian tuh nggak pernah berkualitas loh. Yesus Tuhan, ya. Maryam ibunya, iya. Nyawanya Maryam dicabut oleh Tuhan. Berarti Yesus mencabut nyawa ibunya sendiri. Bang, pertanyaan macam apa sih kayak gitu? Nanti kamu saya balikin, kamunya mewek. Lain mewek. Loh, sekarang saya tanya, apakah Muhammad itu kekasihnya Allah? Ya. Pasti. Oke, apakah Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri? Jangan samakan manusia, itu manusia biasa. Ya sudah, enggak saya samakan. Sekarang gini, berarti Allah membunuh kekasihnya sendiri, betul nggak? Ya. Nah, makanya saya bilang ini terinspirasi dari Allah ini. Bunuh kekasihnya. Aduh, gimana? Ada nggak tulisan situ terinspirasi dari Allah itu? Sekarang saya tanya, apakah dia membunuh kekasihnya? Iya, tapi ada nggak tulisan terinspirasi dari Allah itu? Loh, artinya dia melakukan hal yang sama seperti Allah lakukan, betul nggak? Tapi terinspirasi dari Allah nggak? Oke, taruhlah dia tidak terinspirasi, tapi dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Allah terhadap Muhammad, bener nggak? Dia Muhammad nggak? Ini bagaimana sih? Yang bilang dia Muhammad siapa? Nah, derajatnya sama dengan Muhammad nggak? Tuhan, dia sama dengan Tuhan kan? Oke, tapi sama-sama membunuh kekasihnya, bener nggak? Ya. Sama-sama membunuh kekasihnya, bener nggak? Ya. Sebenarnya nggak membunuh sih. Sebenarnya nggak membunuh. Aja yang dilepas. Memanglah kalian ini, Bang. Semua ledekan-ledekan kalian terhadap agama Kristen itu udah saya pulangin, Bang. Sekarang. Sejak kapan agama Kristen? Anda akui nggak bahwa Muhammad itu? Anda akui nggak bahwa Muhammad itu Rob? Karena aku nggak pernah ngeledek, karena jujur ya. Aku suku Toraja, keluarga aku kebanyakan Kristen. Aku cuma mau naik di sini mau lihat pencerahan, bukan saling ngeledek-ngeledek. Kan, makanya saya bilang, Anda pertanyaanmu kan sama seperti dari mereka. Siapa yang mencabut nyawa Maryam? Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Ya, Yesus Tuhan. Berarti Tuhan nyabut ibunya sendiri, nyabut nyawanya sendiri gitu kan? Betul kan? Kamu kan kayak gitu kan? Ya, tinggal jawab aja siapa. Pertanyaanmu kan itu, arahnya ke situ, saya tahu. Betul. Enggak juga sih, karena sejauh ini karena pelajaranku itu tentang, maksudnya saya juga pelajari Isa tapi nggak terlalu anu kan, makanya saya tanya siapa yang mencabut nyawa Ibu Yesus kayak gitu. Kalau di dalam Bible itu Bang, nggak ada nyawa itu dicabut-cabut Bang. Setahu saya.
Yang dicabut-cabut itu singkong. Tahu singkong kan? Kata kamu nggak ada di dalam Bible. Oke, nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada. Berarti nggak Oke, jelas. di Quran ada nggak? Di Quran ada nggak yang cabut-cabut nyawa? Nggak tahu. Nggak tahu, yang nggak tahu tanya saya. Oke lah bang, kita rehat dulu ya. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran, begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus. Hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terengah-engah, begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian, begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk, ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus. Tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada
kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan, begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Cuma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru, Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras, semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.